Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan salawat dan salamnya kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Wawan Wahyudin bahwa pelaksanaan kitab Kasyifatus Saja ini nanti akan sampai rampung, yang mana memang sudah berjalan walaupun belum mencapai yang diharapkan, belum mencapai pada YouTube, streaming YouTube, karena memang kesulitan sebuah pemahaman teknologi ini, yang pada akhirnya pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa terkoneksi ke YouTube. Walaupun kita rencanakan jam 8 karena terus diutak-atik, dan jam sekarang jam 9 alhamdulillah sudah terkoneksi, dan ini merupakan sebuah kebanggaan kami yang mana bisa dihadiri langsung oleh penasehatnya, dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kajian kitab Kasyifatus Saja ini yang memang disupport, dispirit oleh langsung oleh pembina, oleh penasehatnya, maka dengan harapan kita terus semangat dalam mengkaji kitab Kasyifatus Saja, dan ketika memang ini sudah selesai, diharapkan juga akan terbentuk buku, diharapkan tercipta bukunya, karena diambil dari berbagai macam pandangan, antara pandangan yang katakan itu adalah salaf, yang kemudian pandangan kontemporer itu akan berbeda. Nah, inilah dinamika sebuah pembacaan kitab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Wawan sebagai Dewan Penasehat kami Pergunu Provinsi Banten. Sekali lagi saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yai Humaydi yang sudah memberikan sepatah katanya, sambutannya di kajian kita kali ini. Selanjutnya yang kita nantikan yakni sambutan ya dari Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Wawan Wahyudin. Kepada beliau dengan segala hormat dan sebuah kehormatan juga buat kami semua sudah hadir di tempat di room kami ini. Silakan Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pergunu, yang sama-sama kita muliakan inisiator yang luar biasa acara bedah kitab di pagi yang berbahagia ini, ya, yang fokus kepada kajian kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kasyifatus Saja, serta seluruh peserta FGD yang sangat kami banggakan. Tidak ada yang kebetulan, ya, semua pasti berada pada garis wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin. Karena itu saya secara pribadi maupun kelembagaan menyampaikan ucapan dan apresiasi yang tinggi kepada keluarga besar Pergunu atas inisiasi ini. Dan ini yang kami dambakan, sehingga apa yang disebut Banten ini tidak hanya jasadnya tapi juga ruhnya.
Dan marilah sejenak kita silaturruh dulu, mengirimkan Fatihah untuk Al-Mukarram Syekhun Al-Kiram Syekh Nawawi, dan juga pelanjutnya baik yang struktural, kultural atau apapun, termasuk kita-kita ini, semoga tetap diberi kekuatan lahir batin dan kita bisa diselamatkan dalam bingkai husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Allah. Iya, alhamdulillah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Salawat dan salam semoga tercurah pada guru besar kita yang hakiki, ya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Terus terang, jangankan mengejar akhlak Nabi, mengejar akhlak Syekh Nawawi aja saya gemetar begitu ya ketika ada ajakan semacam ini. Tapi saya ingat kiai saya, orang tua saya dan guru-guru saya, kun aliman au muta'alliman, ya, au mustami'an au muhibban. Mudah-mudahan ini tetap anugerah kasih sayang dan pahala tentu teralirkan ya untuk pergunu. Ya, sekurang-kurangnya untuk saya, walaupun mohon izin saya udah ditunggu lagi nih habis beri sambutan di di UPI. Ada acara, kan itu saya tidak lama, selain apresiasi dengan panitia, lebih dari itu bersyukur dan bersolawat tentunya. Pesan saya, dalam situasi yang sekarang ini lagi tidak baik-baik saja, kedepankan pemikiran dan akhlak serta karakter Syekh Nawawi. Yang dalam kajian kitab ini, sekilas saya baca, kita dituntut untuk terus mengembangkan kurikulum cinta, ya, dengan kajian bismillahnya. Kita amati saat-saat ini kelihatannya nafsu gitu ya. Sehingga saya prihatin sekali di unit rumah tangga saja bukannya mengurang kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Ya, baik itu perselingkuhan, perceraian, ya, kemudian kekerasan yang sampai seolah yang namanya perempuan mestinya dilindungi, ini malah dipotong-potong, dimasukin ke koper segala. Ini makanya pas ada undangan dari panitia ini dan Yai Umaidi, sekali lagi saya merasa haru dan kewajiban kita, ayo kita kembangkan terus kurikulum cinta. Dan ini juga seiring dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Menteri Agama. Saya sebelum ada seruan Menteri Agama, sebetulnya dalam penyelesaian lagi nulis ya, pendidikan berbasis Asmaul Husna, yang antara lain berbasis Ar-Rahman ini. Ya, saya 10 tahun ngajar agama di SMA 1 yang muridnya itu ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Dari dulu saya udah coba terapkan lah yang namanya moderasi beragama. Tapi akhir-akhir ini kita sangat prihatin. Apalagi kalau sampai menata ke situasi di Gaza dan sebagainya itu. Ya, kemudian juga penembakan di Malaysia sampai Pak Presiden turun tangan. Juga isu yang sedang menghangat. Saya hanya bisa berseloroh kepada siapapun. Tolong yang namanya kurikulum cinta ini. Yang kalau cintanya tulus, ya jangan merusak lingkungan lah. Ya, apalagi merusak penegak hukum misalkan ya. Apalagi merusak masyarakat kecil misal. Saya mengajak semuanya ini, marilah kita pagari diri kita, baik secara pribadi maupun aktivis, apalagi pejabat, dengan pagar-pagar cinta, pagar-pagar bismillah.
Itulah yang dikembangkan oleh juga para wali songo gitu. Ya. Karena ini bagian dari halakoh bergerak ke harokah ini. Ya. Karenanya sekali lagi kurikulum cinta ini kembangkan terus. Ya. Baik dalam mengelola rumah tangga, ya, mengelola negara, mengelola apalagi lingkungan darat, laut dan udara. Itu ya. Kurikulum cinta ini jangan juga dipermainkan. Misalkan kasus berat diberi hukumannya ringan. Itu juga bukan karena cinta. Lagi-lagi nafsu yang dikedepankan. Nah, karena itu marilah kegiatan secapek apapun ya, dari kita robah ya. Mungkin nggak ada dana, mungkin kekurangan tanggapan atau kekurangan support, nggak boleh kendor. Ya, kita harus bisa merubah dari lelah ke lillah. Inilah yang saya inginkan dari teman-teman di NU. Ya, bagaimana hebatnya Syekh Nawawi, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Saya yakin sama dengan pejuang Palestina yang mengeluarkan resolusi dalam kondisi saat itu SDM kurang, akan tekanan ekonomi, tapi penjajahan menggila. Ya, saya salut ke anak-anak mahasiswa NU ya yang menggugat MK saat itu walaupun tidak berhasil, bukan itu maksud kami, tapi ada kepedulian untuk meluruskan siapapun yang salah, tapi tentu dengan cara-cara tadi Bismillah, dan itu ada di pembukaan kajian kitab ini. Saya nggak muluk-muluk lah. Karena itu Bismillah, Pergunu Maju NU kemarin sudah ini, ayo bagaimana caranya? Bismillah, kalau memang sudah ketahuan kelemahannya di pendanaan, sudah saja buat namanya gerakan wakaf, patungan. Ya, supaya kita semua bertanggung jawab. Dengan Bismillah juga terbuka begitu. Sehingga dengan demikian organisasi semakin besar. Tidak hanya Pergunu, saya bilang. Ya, mungkin itu saja pengantar dari saya. Kembangkan kurikulum cinta di tengah ketegangan baik politik, ekonomi, sosial, budaya. Terlebih kita menghadapi bulan Ramadan, saya minta maaf lahir dan batin. Ya, mari kita terus kumandangkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Doa ini juga karena kita cinta, jumpa dan rindu pada Ramadan. Ya, kalau perlu Pergunu buat program kunjungan ke Aqsa. Ayo dibuka aja siapa yang ini. Pergunu ambil angka. Saya motivasi, saya dorong itu coba. Lihat dan pantau situasinya. Atau Pergunu kerjasama dengan travel mana umroh bersama gitu ya. Untuk menggali kurikulum cinta di Gua Hiro atau di Batu Sakhra atau di Taif. Sehingga kita tidak kering dari komunikasi dan silaturahmi. Saya kira itu saja. Mohon maaf sekali lagi saya nggak bisa sampai akhir ya. Ini udah dibel lagi. Ada agenda di UPI ya. Ya, ya. Demikian Pak Kiai Humedi, makasih. Ananda Nihlah juga terima kasih. Dan semua ya yang ya ya Rohan Yana Nazmatul dan lain-lain atas terselenggaranya ini. Jangan ragu lah, NU harus maju. Maju NU maju. Jangan setengah-setengah ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jaga Pergunu, jangan ada konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, izin foto bersama dulu, Prof. Oh ya, boleh ya. Nyalakan ini dia. Nyai Uswa, dipandu Nyai Uswa, karena Profnya mau keluar. Yang lain yang belum nampak gambarnya tampakin dulu. Nah, jangan. Ya, tampaknya dulu berfoto bersama-sama Prof. Ini ya, siapa yang belum kelihatan? Yayah Royana, Fauzi belum kelihatan. Tuh siapa itu? Yayah mau tidur. Hai, pengen dipoto apaan pengen dipoto jelaka wonge. Ya, Katuran. Nyai Uswa, ayo proses.
Nyai Uswa, mana suaranya? Udah? Kita buat galeri dulu. Nah, oke. Iya. Pak Fauzi ini yang tidak ada ini kameranya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Itu bebas. Ya, sebentar. Dalam literasi Prof. Iya, sebentar. Kita literasi. Oke, Udah. dengan Endo literasi. berkah. Ya, salam literasi. Oke, literasi, Bu Nyai. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi bebas. Oke, bebas. Salam Mangga. berkah. Gimana? Begini? Saya nggak bisa. Berkah. Endo berkah, 1, berkah. 2, 3. Oke. Terima kasih sudah eh, ini sudah masuk kameranya. Baik. Baik, Pak Oh, Prof, ya. terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga atas motivasi dan ujangan yang sangat luar biasa, yang benar-benar memberikan motivasi arahan kepada kami khususnya di Bergunu ini. Beliau mengkaitkan Bismillah yang ada di kitab Kasyifatus Saja, yakni dengan kalimat beliau yang begitu indah, yakni kurikulum cinta, begitu kan, dikaitkan dengan konteks kekinian. Jangan lupa Bismillah, kaitkan basmalah dengan hal apapun, baik dalam politik, sosial, dan budaya di masa sekarang ini. Baik, Bapak Ucapkan Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. lanjut ke acara berikutnya, yakni penutup ya atau doa. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Alhamdulillah. di sana ada Pak Yai Humaidi, ada Pak Kiai Haji Masrib, ada Bu Nyai Nirla, kemudian ada Pak Ustadz Humaidi ya. Ada Eh, Bu Mati. kita langsung mulai ya. Kita langsung mulai ke kajian langsung ya, Pak Yai. Ke kitab Ya. langsung ya, membaca kitab langsung. Oleh karena itu, untuk room ini saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Yai Humaidi. Dan yang hadir di sini silakan bisa untuk berkomentar sebagai komentator, sebagai kita sama-sama membahas di dalam kalau kita di pesantren itu namanya Bahsul Kutub ya, membahas kitab-kitab seperti itu. Silakan Pak Yai. Waktu room ini saya serahkan sepenuhnya. Kitabnya buka. Kitabnya belum muncul. Ais, iya, oke, lupa saya Pak Yai, kecil banget suaranya soalnya. Masih Sebentar. pagi belum sarapan itu. Kok tahu ini Bu Nyai? Lagi sarapan sama Bu Nihla. Karena nggak ngasih sarapan. Saya buka dulu filenya. Karena tadi kita mempersiapkan ini dulu Bu Nyai. Apa? Live YouTube dulu ini. Kita. Sebentar. Iya, dikira kok katanya tumben jamnya rubah ini, jadi saya ada tamu juga gitu. Oke, kita di kitab Kasyifatus Saja sebentar di Ya, halaman nggak salah ya. 4 apa 3? 4. di halaman berapa? 3 ke bawah. Apa 4? 3 kalau kemarin paling Masih di bawah atas ya. kah? Bang Masih besar. di atas ya? Tengah-tengah. 4 bawah atas Oke, ya. wana in kunta al-mausuf abtadi'ul musannif kita bahu bil sudah. Kemudian sebentar kita cari. Waqtalafa fil basmalah sudah. Wa min khawasiha dari situ ya ini. Nah, Iya. di atas sekali. Amin. Wa min khawasiha idza talaha syakhsun 'inda naum 21 marrah. Ya, silakan Pak Kiai Humaidi. Dibesarkan, itunya masih Mulai. kecil. Dibesarkan. Ininya masih belum jelas. Gimana Pak Kiai? Itunya belum jelas, masih kecil.
diperbesar. Kitabnya. Nah, Sudah? Terus, terus dikit nah lagi. itu Nah, Sudah terlihat semua? terlihat semua udah. Oke, silakan. dah. Silakan Pak Yai. Wa min khawasiha idza talamah ya, talamah. Ini Ya idza ketutup ini gimana ya? talafa. Ya. Ya udah. Talah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawasiha idza talaha syahsun indan naumi. Ah, kok tertutup? Tertutup ini Kok kenapa udah ini? ketutup Ustaz, ya Yuswa. Terpotong. Punyai. Kepotong. Nah, landscape-nya kayak apa sih Nah, namanya? oh, Perbesarnya nah. tuh ketut. Nah, Indan naumi ihda wa ishrina marrotan amanatil kalailatu minasyaitoni wa amana baituhu minasyirqati wa amana min mautil fujati wa ghairi dalika minal balaya afadahu Ahmadu Asawi. Dari ada kalau ini mah rangkuman lah, wasiha khusus kalau beberapa kekhususan ada kalau apa itu artikannya mah khusus itu ada cerita yang ada sebuah apa ya Bismillah ini dijadikan sebuah sesuatu yang khusus berkaitan dengan keistimewaan Bismillah itu. Idza talaha syahsun apabila memang seseorang membaca Bismillah indan naumi ketika memang tidur ihda wa isrina 21 marotan 21 kali amanatil kalailatu maka orang itu aman di waktu malam minasyaitoni dari godaan setan wa amana baituhu dan juga aman orang itu di rumahnya minasir koti dari pencurian wa amana minal fujati bahkan orang itu aman dari dari meninggalnya secara mendadak wa ghairi dzalika dan selain daripada itu semua minal balaya dari beberapa bahaya afadahu Ahmadu As-Sawi demikian itu Ahmad bin Sawi itu memberikan sebuah beberapa faidah itu tentang Bismillah. Mungkin ada yang lain. Persilahkan untuk komentar terdahulu dari satu kalimat itu. Silahkan. Wa min Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marratan amana tilkal lailati minasyaitan. Jadi bukan tilkal lailatu. Tilkal lailati minasyaitan wa amana baituhu minasyirqati wa amana min mautil faj'ati wa ghairi dzalika minal balaya. Dari kekhususan atau keistimewaan membaca basmalah apabila seseorang mau tidur sebelum tidur membaca basmalah 21 kali, maka dia aman sepanjang malam itu dari mimpi-mimpi setan. Mimpi-mimpi yang tidak baik ya. Jadi amanat tilkal setan. Jadi tidak ada mimpi-mimpi yang disponsori oleh setan. Jadi mimpinya mimpi bagus gitu kalau mimpi ya. Kemudian walaupun dia tidur aman, tidak ada pencuri yang bisa tidur. Bahkan tidak termasuk juga tidurnya panjang, nggak bangun-bangun, mau tilfajah ya, atau mau tilfajah ya tidur panjang dan belai-belai yang lain. Saya kira udah lazim semua orang ya. Kalau mau tidur baca Bismillah 21 kali, Kulhu 10 kali, kemudian Falak bin Nas 77, Takot Ja'akum 7,
kemudian ayat kursi 7, dan kemudian dibacakan doanya itu. Doanya gimana tuh, Bu Asmawati? Doa tidur itu kan. Setelah itu kan ada Ya. takbir, ya kan? Jadi aman, pokoknya dalam tidurnya itu aman. Tidak ada mimpi-mimpi. Kan kadang-kadang ada mimpi budak-budak setan. Orangnya tidur. Jadi sampai suaminya, bangun. Jangan mimpi jadi budak setan, ya kan gitu ya. Kayaknya lupa baca Bismillah 21 sebelum tidur itu. Untung masih ada suami. Kalau nggak ada suami, coba siapa yang ngebangunin? Buniklah. Itu pemahaman saya. Ya. Bu Nyai, gimana Bu Nyai? Kayaknya itu dulu itu orangnya. Baik. Apa punya siapa? Jangan nyebut-nyebut dong. Tidur ada temennya bantal. Bantal gitu, guling menemani. Dan ada keluarga dong anak. eh, Dibaca amana tilkal lailati. Berarti fa'ilnya man ya. Amana aman sapesi wong tilkal lailati in dalam mengkono-mengkono wengi. Fa'ilnya huwa ya. Amana itu fil madhi. Fa'ilnya huwa itu aleman. Man. Jadi alailati itu mudhof ilaih, tilka mudhof, alailati mudhofun ilaih. Majrur. Tilkanya. Iya. Biasanya bukannya tilka itu apa namanya setelah lafal isaroh dalika tilka, maka setelah isaroh itu tidak ada mudhof. Misalkan gini, dalikal kitab. Itu karena setelah hadihi, setelah tilka isaroh aja, maka tidak ada apa namanya mudhof ilaih. Kalau mau, makanya kata saya ini aman. Apa sing aman? Tilkal lailatu apa? Jadi fa'il. Aman apa mengkono bengi. Maksudnya orang itu memang aman di waktu malam itu. Amannya itu orang ya. Kalau tidak mau dimudhofkan, tilkal lailata. Jadi tilkanya kan maf'ul, alailata ya, kalau tidak mau dimudhofkan dinasabkan karena mengikuti tilka. Oh ya. Fa'ilnya tetap yang dua lemah. Menyimpan huruf fi ya. Jadi Iya. aman sapesi wong fi tilkal lailati in dalam mengkono wengi ya. Berarti menyimpan fi. Oh ya, nggak apa-apa. Ya betul begitu. Lanjutannya ya, lanjut ya. Siap. Alhamdu ay asana ubil kalami alal jamili al ikhtiyari ma'aji hati tabjili wa ta'dimi sawaun kana fi muqabalati nikmatin amla. Alhamdu utawi lafal alhamdu iku asana ngalem bil kalami kelawan ucapan alal jamilil akhti al ikhtiyari ing atase baguse kang bangsa ikhtiar. Maksudnya bahwa yang namanya alhamdu itu adalah pujian lewat kalam, lewat kata-kata. Yang mana kata-kata ini dalam rangka apa? Alal jamilil al ikhtiyari. Bahasa ininya mungkin karena prestasi ini. Karena prestasinya. Orang bisa memuji dengan kata-kata ada sesuatu yang memang kalau sebut aja itu adalah prestasi. Pekerjaan yang bagus yang sudah diusahakan tadi. Ma'aji hati tabjili wa ta'dimi, serta memang dalam rangka apa? Dalam rangka jihad atau arah mengagumkan, membesarkan. Sawaun kana, baik itu kalam fi muqabalatin nikmatin amla, baik itu memang orang itu menghadapi nikmat ataupun tidak.
Dah, sampai situ dulu. Ada ini belum nih? Persilahkan. Nah, langsung itu Yang gitu. adalah mustahakun lillah. Jadi sampai situ. Jadi kan Oh iya, nanti mustahakun nilainya nanti. setiap Sampai amla. kabar. Jadi lillahnya itu. Jadi mustahakun lillah. Sampai situ. Iya. Ya. Ah, ah. Jadi potong. Nanti kalau kepotong kan nggak bagus. Bahwa abdaru, akto'u, ajzamu kan ya. Mm-mm. Ada mutadnya alhamdu, kabarnya lillah. Jadi Iya. sampai alhamdu aisana ubil kalami alal jamilil ikhtiyari ma'ajihati tajayyuli wa ta'dini sawa ungkana fi muqabalati ni'matin amla mustahaqqun lillah gitu. Jadi pas ya. Mm-mm. Puji itu Ah, ngalem dengan ucapan ya. Wih, bunih laku hebat misalnya. Kononku arane Hamad al kalam bil kalam ya. Asana bil kalam ngalem dengan ucapan, bukan dengan gerakan, bukan. Ada yang dengan gerakan, kalau gerakan itu matanya kelorak-kelorok. Terus dia, itu kan dengan gerakan. Mulut dia pernah berkata. Tapi kalau ini mah, alhamdulillah ini asana bil kalam itu dengan ucapan, ya Komet ternyata mantap. Karena alhamd, memuji dengan ucapan. Nah itu, ma'aji hati tajayuli. Dengan benar-benar mengagungkan tajayuli apa tabjil itu? tajayul. Kalau di sini tabjil. Ada B-nya, Iya, ma'aji hati tabjil ya. iya. B-nya titiknya hilang nih. Tabjil. Jadi apakah itu kita pernah dikasih nikmat sama Yahumed atau tidak? Muji? Mujinya dengan lisan. Kalau ada orang yang dikasih misalnya nih, sogokan lah atau apa gitu, sering dikasih-kasih, kemudian memuji. Boleh juga itu namanya alhamd. Puji dengan kalam. Karena apa? Dia sering dikasih dikasih nangka, dikasih durian, dikasih memuji gitu kan. Ada orang yang dikasih juga, memang dia bener. Tuh, bener dia mah. Jadi artinya tidak apa ya, walaupun enggak memuji gitu, enggak dikasih tapi tetap muji, tapi dengan kalam juga. Ya. Ih, hebat ya. Ternyata padahal enggak pernah ngasih apa-apa, enggak ngasih sogokan untuk muji. Nah, pujian bil kalam, asana ubil kalam itu mustahakun lillah yang nanti akhirnya kembali kepada Allah. Kenapa ya Komet sampai begini hebatnya, mantap di tengah hiruk pikuk kehidupan kota tapi bisa menyempatkan bikin pondok gitu kan? Itu mustahakun lillah. Tetap pujian itu kembali kepada Allah. Artinya apa? Karena ya Kometnya itu milik Allah, dapat Allah, dikasih pikiran Allah, orientatifnya dari Allah dan semua dari Allah. Sehingga ketika kita muji ya Komet ya, bil kalam bisa asana ubil kalam, tetap semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya ya Komet. Ya. Alhamdu mustahakun lillah. Jadi tadi itu berbicara semula cuma sampai amla. Kemudian memang kalau mau dilanjutkan tentang alhamdu ini, kalau tadi mengenai secara lugawi tadi mah, kalau mau dilanjutkan mustahakun lillah, maka itu akan berkaitan dengan istilahi. Makanya saya putus dulu sampai amla, karena akan berbicara mengenai apa konteks secara lugawinya, bahwa alhamdulillah secara lugawi itu adalah dengan kalam, apa memuji secara kalam, lewat lidah. Nah, yang mana orang itu ada sebuah prestasi yang diraih, yang memang itu patut ya secara ininya, secara ikhtiarnya, secara normal biasa orang mendapatkan prestasi, maka kalam ini kata-kata yang hebat amat gitu tuh, wah cantik amat. Nah ini ada sebuah
bukan prestasi aja, ada yang memang itu patut, yang memang kalau orang cantik tentu dong ada yang kurang gitu tuh. Maka ini pujian itu muncul secara apa? Secara ikhtiar, secara normal. Ikhtiar ini secara normal, secara biasa. Maka konteks ini adalah diartikan untuk lugawinya. Nah, kalau mau dilanjut ke istilah, maka dilanjutkan alhamdu utawi alhamdu itu secara istilahnya nantinya mustahakun lillah. Itu adalah sudah merupakan kepemilikan bagi Allah. Wahada huwal hamdu al-lughawi. Tulibat al-bada'atu bihi. Nah, bahwa alhamdu yang sudah diucapkan tadi adalah memang dimulai dari kalam secara lughawi. Baru wa amal hamdu al istilahiyu, adapun memang pujian secara istilahnya falayut labu al badaatu, tidak juga memang orang itu mengusahakan permulaannya dimulai dengan kalam, tidak. Fala yatlubul bada'ata bihi atau fala yutlabu bada'atu bihi. Orang itu tidak dituntut memulainya dengan kalam. Tidak begitu. Tetapi apa? Wa huwa fi'lun yadullu ala ta'zimil mun'imi min haitsu kaunihi mun'iman alal hamid. Tetapi yang namanya puji itu adalah fi'lun, sebuah refleksi yang mana ya dulu ala ta'zimil mun'imi. Yang refleksi itu adalah menunjukkan kepada mengagungkan orang yang zat yang memberikan nikmat. Ini sudah lebih spesifik. Jadi bukan orang yang memberikan nikmat, tetapi zat, maksudnya Allah ini. Ta'zimil mun'imi. Kenapa? Karena gini, min haitsu kaunihi iman. Karena memang mun'im ini adalah secara spesifik memang sebagai mun'im. Zat yang memberikan nikmat kepada siapa? Kepada al-hamidi au ghairihi, terhadap orang yang memang pantas untuk memujinya, orang yang memuji ataupun yang tidak memuji. Tetapi kedudukan mun'im ini tidak tergantikan. Kedudukan mun'imnya. Karena mun'im adalah yang maha luhur, yang maha pemberi. Tidak ada yang bisa menandingi mun'imnya. Maka lebih spesifik bahwa alhamdu hanyalah bagi mun'im min haitsu kaunihi mun'iman alhamid. Sawaun kana dalika, baik itu nantinya bahwa pujian itu dalika qaulan bil lisani. Nah, baru lebih pada perinciannya nantinya alhamdu itu, pujian itu baik itu berupa qaul yang memang terucap secara lisan au i'tiqadan bil jinani, atau memang itu i'tiqad dalam hati, au amalan bil arkani, ataupun memang sebuah perbuatan yang memang ditunjukkan dari anggota tubuh. Allati hiya aqda'u, yang mana arkan adalah aqdo. Ya, sampai situ persilahkan yang lain untuk bisa memberikan komentar. Suaranya Bu Nyai nggak kedengar. Jadi hamd menurut istilah adalah ada tidak adanya permulaan, atau yang disebut hamd itu pekerjaan yang mengagungkan mun'im. Baik itu terhadap orang yang memuji atau orang yang tidak memuji, semua diberikan nikmat oleh Allah. Maka dia memuji. Apakah memujinya dengan lisan atau dengan jinan, dengan hati atau dengan pekerjaan. Contoh,
seorang ulama dikasih ilmu. Contoh Syekh Nawawi ya. Syekh Nawawi orang pinggiran, orang Tanara, orang pesisir, orang pantai. Kemudian dikasih nikmat ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik orang itu bersentuhan langsung dengan Syekh Nawawi seperti Hadratus Syekh Imam Asy'ari, atau yang lain ya, atau tidak bersentuhan langsung dengan Syekh Nawawi, kita ini, karena sudah beda abad ya dengan beliau, tapi mereka tetap biljinan dengan hati, dia mengagungkan, memuji Syekh Nawawi. Nah, biljinannya dengan hatinya, atau amalan bahkan dengan pekerjaan. Apa yang ada, pola pikir dari Syekh Nawawi tertuang dalam sebuah kitab, anjuran, perintah, dan sebagainya berdasarkan hadis dan Al-Quran, kita. Nah, itu berarti kita termasuk muji kepada Syekh Nawawi yang tidak secara langsung muji kepada Mun'im. Mun'imnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Syekh Nawawi salah satu orang yang dipilih oleh Allah, yang diberikan yaitu ilmu yang banyak. Nah, kemudian kita yang tidak bersentuhan pun tetap memuji kepada Syekh Nawawi. Karena istifadah daripada apa yang dikatakan Syekh Nawawi yang tertulis dalam sebuah kitab-kitab tersebut. Itu bisa biljinan dalam hati mereka lakukan, taat, patuh dalam hati, dan pekerjaannya mengerjakan apa yang diperintahkan, dan juga terucap dengan lisan. Masya Allah, pada saat Syawal akhir, kalau Syekh Nawawi, padahal beliau sudah meninggal, tapi ya Allah bisa menghidupi ribuan orang, ratusan ribu orang, berduyun-duyun pada datang. Itulah karomah dari Allah. Jadi nikmat yang diberikan Allah kepada Syekh Nawawi, orang-orang ini muji Syekh Nawawi secara tidak langsung adalah nikmat memuji kepada Mun'im. Mun'imnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pendapat saya seperti itu ya, Humed. Ya, Bapak silahkan berpendapat. Bunyai, silahkan yang lain. Silahkan. Bunyai Uus. Baik, Pak Yai, kalau izin saya berpendapat sama sih dengan Pak Haji Masrib tadi, bahwasanya yang disoroti mu'allif Syekh Nawawi Tanara ini kaitannya dengan alhamdulillah, baik ditinjau dari segi bahasa maupun istilah. Kalau segi bahasa sudah jelas, as-sana'u bil kalami 'alal jamili ikhtiyar. Itu adalah alhamdulillah yang kaitannya aturan Mang. Nggih, kula nih lagi niki ampura nek. Nggih. Komite datang. Pak Komite. Baik, jadi seperti itu. Artinya bahwasanya secara lughawi ya, alhamdulillah itu adalah memuji dengan pernyataan lisan kepada zat Allah atau sifatnya. Seperti itu. Ma'a jihatit tabjil wa ta'zim. Dengan disertai mengagungkan. Tabjil, ta'zim sebenarnya sama ya. Memuliakan. Begitu tuh. Nah, ini apa namanya, dengan secara lugawi. Sedangkan istilahi itu sudah dipaparkan oleh baik Pak Yai Humed ataupun Pak Yai Masrif. Saya hidup di sana. Terima kasih. Mangga Ya, kalau ini antara lugawi dengan istilahi itu ada kesamaan, itu apa ya namanya, tidak ada spesifik.
Justru secara istilah adalah secara spesifik bahwa alhamdu itu tidak bisa diberikan ke yang lain selain daripada mun'im yang dimaksud adalah Allah. Gitu tuh. Karena fi'lun yadullu ala ta'zimil mun'imi min haitsu kaunihi mun'ima, yang posisi mun'im tidak bisa yang kemudian bisa bisa diserupakan dengan yang lain, tapi mun'im di sini yang dimaksud adalah Allah. Jadi kalau nanti misalkan saya memberikan sesuatu, ya disebut dengan mun'im, itu nggak bisa, karena alhamdu itu adalah mun'imnya Allah, tidak bisa yang lain gitu tuh. Maka istilahan di sini dispesifikkan, alhamdu tidak bisa direbut oleh yang lain. Kalau alhamdu secara bahasa ya boleh ke orang, makanya menggunakan alal jamili al ikhtiyari. Tetapi secara istilah maka itu hilangkan seluruhnya pujian yang lain selain kepada Allah. Itu yang saya maksud ke sana. Kalau ini yang kemudian bisa secara istilah diambil secara umum, ini nantinya apa bedanya alhamdu untuk orang dengan alhamdu untuk Allah gitu tuh. Begitu yang dimaksud oleh saya. Bu Nyai Uus. Baik, baik Pak Yai, mangga dilajengkeun. Lanjut ya. Ya, sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ay muslihin, muslihil alamina, tegese dat kang ngebagusi alam kabeh, ngurus, dat kang ngurus kabehane alam. Lama iftatahabil basmalati iftitahan haqiqiyan, iftatahabil hamdalati iftitahan do idofian, jam'an baina hadisail basmalati wal hamdalati. In dalam semangsane ngebuka sapa si wong bil basmalati kelawan basmalah, iftitahan haqiqiyan, kelawan buka kang hakiki. Pak Yai izin, Ya. Pak Yai izin sebelum lanjut. Jadi Ya. siwongnya bagaimana kalau dispesifikan ke pengarang Safinatun Najah, yakni Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Biar Mana? jangan siwong gitu. Tadi Yang Pak mana? Yai ada balik domir siwong. Tadi mana tadi? Iftataha ya, Ya. seperti itu. Ya. Iftataha ini balik domirnya ya, balik domirnya itu ke Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami sebagai pengarang matan Safinatun Najahnya, begitu. Ya. Terima kasih. Ya, Kimusonif lah. Ya. Musonifnya ya. Boleh, iya. Tapi dispesifikan aja biar pemirsa lebih memahami itu, Pak Yai. Terima kasih, Pak Yai. Monggo dilanjut. Tapi ini kalau ke Kimusonif, kembali ke Kimusonif, ini yang ada, karena ini adalah lama Sartiyah, yang kemudian ada jawabnya. Sementara Ki Salim Al-Hadrami itu kan cuma menggunakan cuma Rabbil Alamin dengan basmalah aja. Pak Yai, Rabbul Alamin itu sudah selesai. Selesai ya? Selesai. Iya, selesai pembahasan. Jadi dimulai awal lagi lamaf tataha. Nah, lamaf tataha ini dimulai awalnya dari situ, Pak Yai. Oh, ya. Maka jawabnya iftataha bilhamdalah itu jawabnya. Lama syarat, ya jawabnya iftataha bilhamdalah. Iftitahan idhafiyan. Iya. Ini Syekh Nawawi lagi menceritakan tentang pengarang kitab Safinatun Najah. Betul. Nah, betul. Ya, ya jangan maaf Pak Yai, akan lebih
eh, baik gitu, lebih apa ya, ketika disebutkan bukan si Wong gitu Pak Yai. Ya, Tadi saya jawab, saya mendengar Pak Yai mengatakan lamaf tataha ketika ngawiti si Wong ngoten. Nah, seniki dispesifikkan begitu Pak Yai. ya. Terima kasih Pak Yai. Mangga. Boleh. Ya, benar. Lama iftataha bil basmalati iftitahan haqiqiyah iftataha bil hamdalati iftitahan idofian jam'an baina haditsayil basmalati wal hamdalati. Ini dalam semangsane ngebuka sapeki musonif bil basmalati kelawan bismillah, lafal bismillah iftatahan hakikian kelawan buka kang hakikine iftataha bil hamdalati iftitahan idofian. Maka ngebuka sapeki musonif bil hamdalati kelawan baca hamdalah iftitahan idofian kelawan buka kang bangsa idofi. Jam'an karena kumpul baina haditsail basmalati wal hamdalati in dalam antarane hadis seluruh basmalah lan hamdalah wa iktidaan bil kitabi aidon lan karena manut maring kitab aidon halimaning wa amalan bi hadis Ibni Majah kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil hamdalati bil hamdulillahi fahuwa addamu wa fi riwayatin fahuwa aqta. Lan karena ngamalakan hadis Ibnu Majah kulu amrin utawi saban-saban urusan dibalin kang ngeduweni kebagusan layu bedau kang ora dimulai fihi in dalam amr apa lafal bilhamdulillah lafal hamdulillah fahuwa utawi amr iku ajdamu apa buntung ya apa namanya kalau itu mah ajdamu itu bisa gudigen atau pokoknya mah yang begitulah wa fi riwayatin dan ini siji riwayat wa fahuwa aqta'u maka iku berkah. Coba sampai sini dulu. Silahkan. Ini ceritanya begini, kata Syekh Nawawi Tanara menjelaskan musonif pengarang kitab Safinatun Najah. Kan Syekh Nawawi lagi mensyarahi kitab Safinatun Najah yang dikasih nama Kasyifatus Saja, ya. Musonif dalam mengarang kitab Safinatun Najah itu dikawiti dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu iftitahan hakikian. Jadi pembukaan yang hakikat setiap perkara apa saja harus diawali dengan yaitu Bismillah. Maka kemudian ya iftataha bil hamdalah. Nah, iftataha kedua ini jawab lama ya. Jadi kalau hamdalah kan idofian. Jadi idofian itu artinya sandaran kepada Allah. Dan tujuan betul kembalinya kepada Syekh Nawawi misalnya hujan itu kepada Syekh Nawawi atau kepada saya ini pengarang Safinatun Najah tapi tetap kembali kepada Allah namanya idofian memuji Syekh Nawawi itu sandarannya langsung kepada Allah iftitahan idofian jadi ke Allah lah muji itu ke Allah tidak kepada makhluk tadi yang dijelaskan dalam istilahi karena ada hadis penguat ya yang pertama hadis tentang basmalah Ulu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim abtaru ajda'u. Nah, kemudian hadis yang keduanya seperti ini. Ulu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa ajdamu abtaru. Jadi dengan dua hadis itu dan mengikuti kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum surat Al-Baqarah ada Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu tetap dikawiti dengan basmalah pertama yang kedua alhamdulillah. Nah, sandarannya adalah itu. Sandarannya adalah hadis yang dua ini juga. Dan ya seperti itu kata Syekh Nawawi. Syekh pengarang kitab Safinatun Najah itu. Jadi Syekh Nawawi menjelaskan yaitu tentang Syekh Safinatun Najah, pengarang Syekh siapa sih ini? Pengarang kitab Safinatun Najah ini ya. Syekh Al-Alim bin Sumer Al-Hadrami ya. Nah, seperti itu. Terima kasih.
Kalau ini sebenarnya antara basmalah dan hamdalah itu bagaikan dua mata uang. Jika dibulak-balik itu akan sama. Makanya yang satu disebut haqiqiyan. Yang satu misalkan kalau uang koin yang 50 ada tulisannya 50 rupiah. Kalau dibalik itu akan sama. Di belakangnya akan sama. Jadi yang satu secara hakiki, basmalah secara hakiki, kemudian hamdalah itu adalah penyerta yang tidak bisa juga dipisahkan. Kalau dipisahkan memang tidak bisa. Hadisnya seperti itu. Kedudukannya sama, bagaikan kalau kayak saya umpamakan bagaikan mata uang antara basmalah, hamdalah dibulak-balik akan sama. Jika ditinggalkan kedua-duanya ini ditinggalkan, maka akan mendapatkan kategori ajdamu atau aktau atau juga apa itu ya namanya ya? Ada lagi satu lagi tuh. Abtaru. Abtaru. Jadi 3 tuh. Jadi kalau menurut saya basmalah dan hamdalah itu bagaikan dua mata uang yang dibulak-balik akan sama. Mungkin itu. Punya Uus mana ini? Nggak kedengar. Yang lain mana yang lain? Terus ya, terus aja tah. Wa fi Sudah sih, riwayatin Pak ya. Yai, Gimana? untuk hamdalah dan basmalah ini. Saya pikir sudah jelas Udah ya. bahwasanya kalau eh, Pak seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Masrif tadi kaitannya dengan menulis karangan kitabnya begitu, mengomentari itu. Jadi Syekh Sumer mengawali dengan basmalah, kemudian setelah basmalah hamdalah, seperti itu. Jadi dikomentari oleh Syekh Nawawi. Nah, kalau basmalah itu mutlak gitu, di awal apapun pekerjaan yang memang merupakan sebuah kebaikan yang mutlak, nah harus diawali dengan basmalah. Dan sedangkan hamdalah itu termasuk iftitahan idhofi yang memang tadi itu kata kalau Pak Yai Humaydi bilang sebagai penyerta seperti itu, tetapi landasannya langsung ke Allah seperti itu. Sandarannya itu langsung ke Allah. Nah, Bismillah juga sama, sandaran langsung ke Allah, tetapi ya kalau kita tilik kesamaan dari basmalah dan hamdalah ini ya sama-sama berdasarkan jama'an baina hadisayil basmalah wal hamdalah. Nah, jadi dikomentari oleh Syekh Nawawi bahwa memakai basmalah dan hamdalah itu adalah karena menggabungkan antara dua hadis basmalah dan hamdalah. Waktidaan bil kitab dan juga sebagai karena kita mengikuti ya manut ataupun mencontoh dengan kitab juga dengan kitab Quran. juga seperti itu. Nah, juga selain iktidaan, selain jama'an, selain iktidaan, jama'an iktidaan juga amalan gitu. Yakni mengamalkan hadis Ibnu Majah. Yang dua-duanya redaksinya mirip begitu kan? Kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bil hamdi lillah. Kalau yang pertama bil basmalah. Bahwa ajdamu wa aqta'u aw abtaru seperti itu. Jadi di dua kalimat ini baik permulaan basmalah, iftitah basmalah maupun hamdalah itu sama-sama begitu. Mengawalinya itu berdasarkan ya itu tadi jam'an, waktidaan, wa amalan seperti itu Pak Yai. Terima kasih. Ya. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin fahuwa abtaru wal makna ala kullin. Wa makna ala kullin. Maktu'ul barakati wa naqisiha wa qaliliha. Bahwa yang namanya dalam satu riwayat itu adalah abtaru
wal makna ala kullin yang atas sekabehan iku maktu'ul barokati wa naqisiha. Lafal yang semua tadi adalah maktu'ul barokati wa naqisiha. Bisa terputus keberkahannya atau kurang keberkahannya atau juga sedikit keberkahannya. Qala Nawawi rahimahullah taala yustahabu alhamdu fi ibtida'il kutubi al-musannafati wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisina wa qiraatil talibina baina yadail muallimina sawaun qara'a hadisan au fiqhan au ghairihima. Hadisan au fikhan au ghairahuma. Dalam satu riwayat, mana itu? Imam Nawawi berkata, rahimahullah ta'ala berkata, yustahabu alhamdu. Membaca alhamdulillah adalah disunahkan di saat apa? Fi ibtida'il kutub. Di saat memulai nulis al-musannafati yang dikarang. Wa kata demikian juga fi ibtida'i durusil mudarrisina, memulainya ngederes atau juga menalek siapa al-mudarrisina, orang yang mengajar. Jadi sebelum mengajar dia ngederes dulu. Wa qira'ati talibina, dan membacanya siswa atau santri baina yadail muallimina, di depan orang guru-gurunya. Sawaun qara'a hadisan, baik itu membaca hadis, au fikhan atau fikih, au ghairahuma atau juga selain daripada hadis dan fikih. Wa ahsanul ibarati fidzalika, lan utawi bagus-baguse ibarat itu fidzalika indalem mengkono tadi itu lafal alhamdu, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bagus-bagusnya kalimat. Wa qala ba'du syafi'iyati, dan berkata sebagiannya madhab syafi'i, afdalul mahamidi utawi luwih bagus-bagus pujian iku ayyuqala yen tah diucapaken alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Wakila lan sebagian maning afdalullah mahamidi ayyuqala alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam zada ba'duhum adada khalqihi kullihim ma alimtu minhum wa ma lam a'lam. Itu lafal-lafal yang barusan adalah tentang pujian. Ada yang cukup dengan alhamdulillahirabbil alamin sampai situ. Ada juga yang lebih panjang, yaitu alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ada juga yang mengatakan bahwa yang terbagus itu yang panjang, alhamdulillah bijami' mahamidi kulliha. Itu sampai situ. Silahkan dicermati. Ya. Ayatin fahuwa abtaru. Jadi lanjutan tadi hadis bahwa kullu amrin libalin la yubihi bilhamdulillah fahuwa ajdamu fahuwa aqta'u fahuwa abtaru. Jadi ada 3 kategori ya. Nah sekarang arti abtaru ala kullin, setiap pekerjaan maktu'ul barokah, terputus keberkahannya, wana kisuha, kurang keberkahannya, wa qaliluha, dan sedikit berkahnya kalau pekerjaan itu tidak diawali oleh alhamdu itu. Maka Imam Nawawi rahimahullah menyunahkan membaca alhamdu itu pada kalau kita mau bikin buku, mau bikin novel, mau bikin kitab al-musannafah ya apa aja, diawali dengan alhamdu dulu. Atau mau mengajar, tidak idrusil mudarrisin, guru-guru mau mengajar muridnya, maka dia harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dulu. Atau
para siswa, para santri, di depan para ustadz, para kiai, mu'alim, mau membaca netek atau apa, mau belajar di sekolah, juga harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah yang dibacanya itu hadis pelajarannya, atau kitab fikih pelajarannya, atau kitab Inggris pelajarannya, atau matematika, atau kimia, atau apa saja, komputer termasuk sekalipun. Nah itu al-ghairahuma. Itu ghairahuma itu luas artinya. Selain hadis dan fikih, boleh tafsir, boleh bahasa Inggris, boleh apapun, setiap disiplin ilmu yang ada, termasuk komputer dan matematika ya. Maka ada baiknya diucapkan alhamdulillah terlebih dahulu dan bismillah dan alhamdulillah terlebih dahulu gitu. Ibarat yang paling bagus menurut Ibnu Musonif ya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah ya alhamdulillah yang paling bagus itu adalah alhamdulillah hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Seperti doa yang sering dilantunkan oleh ulama-ulama Sunni ya. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan alhamdulillah bijami'i mahamidih kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Ada khalqihi kullihim ma alimtu minhum wa ma lam a'lam. Jadi yang paling enak sajalah kalau kita mah yang sudah hafal. Kalau yang ini mungkin belum hafal ya, kebanyakan orang belum hafal, yang hafal aja alhamdulillahirabbil alamin. Karena ada beberapa pendapat dan pendapat ini dari ulama-ulama terkemuka semua ya. Maka boleh memilih mau kalimat yang mana alhamdulillah yang mau diucapkan itu. Ada yang simple tapi bermakna luas, alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga ba'di Syafi'iyah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nah, itu nanti kalau kita bacakan di depan murid seperti itu dikirain mau berkatan mungkin ya. Jadi kita bacakan yang simple, yang kemudian tidak kontradiktif dengan siswa. Karena pemahaman mereka kan belum begitu luas. Kalau kita bacakan alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana walakal hamdu, nanti siswa-siswa itu bilang amin, berkat mana Pak? Nah gitu. Jadi kita ambil saja juga pendapat yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali pelajaran kita hari ini dengan sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun masih ada pemahaman di antara siswa. Pak, berarti pulang dong kalau sudah alhamdulillah itu penutupan. Itu pemahamannya seperti itu. Padahal dalam kitab Kasyifatus saja ini, baik menurut Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani maupun Syekh Salim Sumer Al-Hadrami Hadramaut ya, adalah diawali dengan basmalah dan hamdalah. Bukan untuk penutup hamdalah itu. Nah, seperti itu ya, Humed. Ya, ya sepakat begitu. Sampaikan dan menguatkan mungkin ya Pak Yai izin. Nah, kaitannya dengan ini harus dikuatkan. Kita sebagai guru PAI banyaknya seperti di sini ya, ataupun guru-guru yang lain, hal semacam ini harus disosialisasikan kepada para murid. Artinya biar mereka paham dan mau mengamalkan tentang hal ini. Nah, ini adalah tugas kita. Jadi ternyata, Masya Allah, ini luar biasa, menarik sekali. Ada apa istilahnya penambahan ilmu ya, yang kita tahu hanya basmalah gitu. Tidak ditekankan ketika saya dulu aja ketika melakukan sorogan itu cukup basmalah gitu kan. Cukup basmalah, tidak menyertai hamdalah ketika nyorog amil, jurumiyah, begitu kan. Sampai ke alfiyah seperti itu. Hanya membaca basmalah saja dengan qolal musannif atau qolal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, kayak gitu. Nah, alangkah lebih baiknya sekarang kita sebagai guru nih di sini, kita harus memberi pemahaman kepada murid. Jadi biar tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti Pak Kiai Haji Masrif tadi bilang, murid nyeletuk semacam itu. Kita di awal memberi pemahaman dulu dan kita buatlah satu amalan, satu susunan kalimat yang memang ketika kita mau mengajar ini loh yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, gitu kan? Atau seperti Prof
Pak Prof tadi di awal kita hadiah Fatihah dulu kepada musannif dan muallif kitab ini, baik Syekh Sumer ataupun Syekh Nawawi Tanara. Dan ini saya ingin sekali ketika kita pun memulai ini, kita awali semacam itu ya Pak Yai. Saya kepingin sekali. Jadi hamdalah kita langsung amalkan Pak Yai. Basmalah, hamdalah, kemudian qolal mu'alif dan juga Fatihah. Hadiah Fatihah gitu untuk mu'alif. Biar ada keberkahan ketika kita mengkaji kitab ini. Kemudian di sini ada kalimat ya. Tiga kalimat. Ada aksanul ibarat, ada afdolul mahamid, ya. Ada tiga. Ada tiga di sini saya lihat ya. Pertama adalah aksanul ibarat. Jadi kalimat yang paling bagus, terbaik, terbest itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi ulama Syafi'i afdolul mahamid, paling utama pujian itu adalah alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Gitu kan? Kemudian ada lagi yang paling utama pujian itu adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Masrif ya, sampai malam alam itu. Nah, kita di ranah alhamdulillahirabbil alamin saja dulu gitu. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian qolal muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, dan yang keempat itu adalah hadiah Fatihah untuk muallif Syekh Samir dan juga Syekh Nawawi Tanara. Seperti itu Pak Yai, terima kasih. Ya, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi khabari Bani Majah an Aisyata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tutimmu sholihati wa idza ra'a ma yukrihu qala alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah bersabda, idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillah bi nikmatihi tutimmus sholihati. Apabila seseorang itu melihat sesuatu yang memang suka, maka ungkapkanlah sebuah kata yang memang memuji, kata yang berupa alhamdulillahi bi nikmatihi, dengan nikmatnya Allah. Tutimmus sholihati, yang bisa menyempurnakan nikmat itu kepada berbagai macam perbuatan yang bagus. Wa idza ra'a ma yukrihu, apabila memang orang itu melihat sesuatu yukrihu yang memang itu tidak suka, qala, katakan alhamdulillahi ala kulli halin, sebagai segala puji bagi Allah terhadap seluruh tingkah. Rabbi, ya Allah, Tuhanku, ini a'udzubika, berlindung kepadamu, min hali ahli nar, dari tingkah laku ahli neraka. Itu yang bisa di ini, silahkan untuk di ini dulu. Baik. Wafi khabari Ibnu Majah an Aisyata kana Rasulullah SAW, menurut hadis Aisyah ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa idza ra'a ma yuhibbu, apabila Nabi melihat sesuatu yang ia cintai. Jadi balik mereka kepada Nabi. Karena ini hadis kan? Oh iya ya. Bu, apabila Nabi melihat sesuatu yang ia cintai, qala, Nabi berkata alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu sholihat. Nah, itu yang diucapkan Nabi. Oh, melihat berkat banyak nih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Kita mengikuti itu karena mengikuti Nabi. Apa sebab? Nabi kalau melihat sesuatu yang ia sukai, yang Nabi sukai, Nabi selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Nah, gitu. Nah, wa idza ra'a, apabila Nabi melihat sesuatu mayukrihu, yang ia tidak senangi, maka Nabi kan alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahli nar. Jadi itu yang diucapkan Nabi. Ya Allah, ya, segala puji bagimu atas semua tingkah laku Tuhanku, Rabbi ya. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tingkah-tingkah ahli neraka.
Jadi seumpama kita melihat orang berzina. Nah, ya. Orang berzina kan itu adalah sesuatu yang kita tidak senang. Atau orang yang minum minuman keras lagi pesta miras adalah sesuatu yang tidak senang. Maka kita mengucapkannya alhamdulillah ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahli nar. Itu anjuran Nabi seperti itu. Artinya Nabi sangat tidak senang terhadap sesuatu yang dilihatnya itu. Maka Nabi mengatakan kalimat ini. Kita sebagai umatnya, manakala melihat sesuatu yang tidak disenangi oleh kita karena kontradiktif dengan hukum syara, maka dianjurkan kita seperti Nabi mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahli nar. Ya, seperti itu. Baik, Pak Yai, dibacanya mayukrohu apa mayukrihu? Majhul. Sesuatu Karena yang Nabi kembalinya mayukrohu. ke Nabi mayuhibbu mayukrihu Oh ya, akroha yukrihu. jadi oh ya, akroha yukrihu. Kembalinya ke Nabi. Ya, maksudnya tidak majhul ya. Ya, suaranya kecil, Yang Bunyai. dibacanya, maklum. Dimaklum. Iya. Lanjut Ya. ya. Oke. Wabihi lan kelawan Allah la bi ghairihi ora seliyane Allah nasta'inu jaluk tulung sapa ingsun ayat lubu tegese murih sapa ingsun al maunata ing pitulung fatakdimu al jari wal fatakdimul jari wal majruri li ifadatil ikhtisasi mangka utawi ngedinginaken jar majrur iku karena memang faedah ikhtisos ala umurid dunya waddin ngatasi urusan dunia lan agama. Yutlaku dimutlakakan apa ad-dinu lafad ad-din lugotan in dalam cara lugote ala ma'anin ing atase pira-pira makna katsirotin kang akeh. Minha sebagian dari ad-din itu, minha sebagian dari ma'anin atau atu wal ibadatu wal jaza'u wal hisabu wa syar'an ala ma syara'ahullahu ala lisani nabihi minal ahkami wa sumya dinan li annana nudayyinu lahu. Bahwa din itu punya secara bahasa punya makna yang banyak. Di antaranya adalah taat, ibadah, kemudian balasan, hisab. Secara syara itu akan berbeda. Alama syara'ahullahu ala lisani nabi. Yang mana Allah itu memberikan syariat lewat lisannya Nabi minal ahkami dari berbagai macam hukum wasumya dan dinamai dengan dinan li'annana nudayyinu lahu karena kita ini adalah beriktikad lahu kepada aina takidu wanang qadu yaitu kita ini jiwa kita ini menyatu mengiktikadkan kepada Allah. Wa yusamma aidon dan juga dia diberi nama milatan dinama milatun yaitu min haitsu annal malaka yumlihi yang mana annal malika setemene Allah yang maha menguasai itu yumlihi nemoni ayulqihi nemoni sapa Allah Malaikat ya malaikat malaka sebetulnya malaikat. Oh ya benar malaikat anal malaka satemane malaikat iku yumlihi nyampekaken sapa malaikat ing agama ayulqihi tegese nyampekaken sapa malaikat ing agama ala rasulin atase rasul wa huwa yumlihi alaina lan rasul iku yumlihi nyampekaken sapa rasul ing agama alaina ing atase ingsun wa yusamma lan diarani aidon apa agama syar'an syar'an ing aran syara wa syariatan lan syariat ing aran syariat
min haitsu annallaha syarra'ahu lana ay bayyanahu lana ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sesungguhnya Allah memberikan syariat jalan agama itu lana untuk kita, ay bayyanahu tegese ngejelasaken sapa Allah ing agama lana kanggo kita ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase lewat lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan untuk Malik, dikomentari. Malik atau mulk, malak. Malak. Hah? Nantinya malak. Jadi nantinya malaikat. Namanya malaikat. Kalau saya Jadi gini, Malik di sini adalah Malik, yaitu Allah. Allah, Pak Yai. Jadi Nih. Malik, innal malika yumlihi. Ya, maksudnya Allah yang maha merajai menyerahkannya, gitu. Menyerahkannya, mana tadi? Au yulqihi ala Rasul, yang menyerahkannya kepada Rasulullah. Lalu kepada Rasulullah. instruksi. Dan, nah ini dia Pak Yai. Mana tadi lanjutnya? Ala Rasul wa huwa yumlihi alaina, dan Rasulullah menyampaikannya kepada kami seperti itu. Jadi saya lebih cenderung Malik di sini bukan malak, tetapi Malik, Allah yang merajai. Di sini disebut millah, min haitsu annal malika yamlihi au yulqihi ala Rasul. Karena sesungguhnya Allah yang merajai, menyerahkan, gitu kan, dan meneruskannya kepada Rasulullah seperti itu. Dan Rasul dilanjutkan menyerahkannya kepada kita seperti itu. Yang menyerahkan itu Allah lewat malaikat seperti itu. Kalau kita hanya malaikat, itu mentoknya di malaikat seperti itu. Tapi kalau kita ke Allah, otomatis malaikat. Seperti itu, Pak Haji. Ya, jadi kita seperti kalimat inna nahnu di dalam Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna di sana itu adalah Allah plus malaikat, bukan innal malaikah di sana, gitu ya. Jadi saya pikir di sini innal malika itu otomatis ada malaikat di sana. Tetapi kalau malaikat saja mentok di malaikat, gitu. Ini kan agama, gitu. Mila, agama itu dari mana? Ya Allah. Lihat siapa? Malaikat. Malaikat diserahkan ke Rasul, Rasul diserahkan ke kita, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi innal malika kalau menurut saya. Allah yang merajai, menyerahkan milah itu kepada Rasul. Seperti itu. Kalau saya tetap malak. Karena di sini wa min haitsu annal malaka yamiluhu. Jadi pada saat malaikat membacakan wahyu tentang ajaran agama itu kepada Rasul. Ayat kan Rasul wa yamilu alaina. Kemudian Rasul menyampaikan kepada kita. Karena Rasul pada saat menerima wahyu pertama saja dengan malaikat Jibril yang bentuk rupa asli sampai gemetaran. Dan juga Rasul pada saat menerima wahyu Allah langsung sholat itu tidak langsung berhadapan dengan Allah illa miwaro hijab. Jadi artinya walaupun Rasul itu makhluk yang paling mulia, sekalipun kalau di dunia siapapun belum pernah bisa bertemu dengan Allah. Nah, jadi melalui pelantaraan ini semua orang maklum kalau malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Rasul, itu berarti apa yang disampaikan itu adalah dari Allah. Karena apa? Sifat malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan memang tugasnya malaikat sudah tahu semua menyampaikan wahyu. Jadi tidak ada prediksi bahwa kalau dari malaikat berarti bukan dari Allah. Tidak. Karena apa? Tugasnya malaikat Jibril itu yang menyampaikan wahyu. Berarti wahyu itu dari Allah dan tidak menyampaikan sesuatu yang bukan dari Allah. Tetap ini malak adalah malaikat yang membacakan wahyu Allah kepada Rasul, kemudian Rasul kita sebagai umatnya tidak bisa kalau langsung Allah. Wong di wahyu pertama
Kalau itu yang malaikatnya merupai bentuk asli Rasul sudah sakit, ya kan, sudah nggak kuat. Itu dengan malaikat, Baik, apalagi dengan Ya, nah, Nabi eh, Musa. baik. Oh, Pak Yai, baik. Terima tuh. ya, kasih Pak Haji. ya betul. Diterima, Saya diterima. terima. Ya, Gini-gini, saya lebih cenderung memang ke Kiai Masrif karena yumlihi itu dari amla'a, madinya itu amla'a, yumliu sama. Nah, itu dibuang. Jadi kalau dalam bahasa kita itu mengimla, malaikat itu mengimla terhadap agama, ayulqihi, tegasnya memang yulqihi dari alqa, mengimla juga, menemukan, memberikan sebuah tuntunan malaikat itu berupa agama ala Rasul. Itu malak di sini annal bukan malika tetapi malak, malaikat, karena malaikatlah yang mendikte, mengimla gitu tuh. Kayaknya lebih tepat malak memang. Karena baik, milah baik, itu baik. sendiri, milah itu adalah agama yang memang dari Allah melalui malaikat. Nah, siapa yang mengimlakan itu? Ya malaikat. Itu. Saya cenderung ke sana. Oke, 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 oke. Ya, Sebentar dengan Nyai Heeh. Om. Sejarah saya satu pendapat dengan Dia Humed. Baik. Iya, kalau saya memang karena melihat konteks dari milah tadi sih ya. Kalau milah tentunya dari Allah seperti itu. Jadi di sini konteksnya akhirnya malika gitu. Jadi yang merajai gitu, yang merajai menyerahkan lewat malaikat, begitu kan? Mengimlakan lewat malaikat. Al-Qa'ala itu kan menyerahkan dan menyerahkan lewat malaikat kepada Rasulullah seperti itu. Ya, nggak apa-apa, Pak Yai. Ya, ditampi, monggo. Roro, koro siji kalah. Yo, lanjut. siap. Lanjut Baik, ya. iya, lanjut, Pak Yai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu aizadahullahu utfan wa ta'ziman. Wa sallallahu mugi-mugi paring rahmat sapa Allah aizadahu tegesit nambahi Dolarnya ing ke Nabi. ke Nabi, ya ke Ya. Nabi sapa Allah utfan, nambahi utfan wa ta'ziman ing welas lan keagungan. Jadi utfan wa ta'ziman ing welas wa ta'ziman lan keagungan. Nambahi nambi sampai Allah ing utfan wa ta'ziman. Lanjut. Ada yang koreksi. Nih, Lanjut, Pak Yai. Lanjut, lanjut. sampai Mas Alatun aja kan udah jam 11 ini ya. Iya, iya, betul. Sampai hopefully. Langsung Ya. Mas Alatun baru kita bahas, kemudian selesai. Wasalama aizadahullahu tahiyatan udma balagot ad-darajatal quswa. Wasalama lan salam aizadahullahu tegese nambahi ing Nabi Muhammad sapa Allah tahiyatan uzma ing penghormatan kang agung balagot kang tumeka apa tahiyatan uzma ad-darajatal quswa ing derajat kang luwih luhur. Ya, sampai Masalah Ya, sampai situ aja. Jadi itu doa ya, bentuk doa dari kita sebagai umatnya kepada Rasul yang sebenarnya Rasul tidak butuh kepada doa kita, tetapi kita yang butuh kepada Rasul. Jadi kalau diibaratkan ada cermin, cermin itu kemudian kita sorot dengan sinar, maka sinar itu, cermin itu tidak butuh kepada sinar. Sehingga sinar itu akan dikembalikan oleh cermin kepada kita yang mengeluarkan sinar senter itu. Jadi itulah Rasul. Kita seolah-olah kita ya berdoa minta kepada Allah supaya Allah menambahkan kepada Rasulullah, Rasul kita rasa takzim, keagungan ya dan utfan kewelasan. Juga kita meminta kepada Allah untuk Rasul wasallamani.
yaitu tentang tahiyatan uzma. Jadi tata krama yang besar, yang agung, yang sampai menyampaikan kepada derajat yang besar, yang tinggi. Nah, seperti itu doa kita sebagai umatnya ini kepada Rasul, yang pada akhirnya doa kita itu akan dikembalikan oleh Rasul kepada kita. Itulah yang disebut dengan syafaat. Karena kita suka mendoakan Rasul, Rasul tidak butuh doa, doa itu dikembalikan Rasul kepada kita berupa syafaat atau pertolongan dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Itu pendapat saya. Ya, bagus. Pak Kiai Masrif, ini nanti kita baca sampai IH. Karena tanggung berbicaranya karena waktu kita share itu mengenai solawat. Ya, nggak apa-apa Pak Yai. Iya, Lanjut ya. satu paragraf sampai kana intaha. Iya. Du'aun kana intaha. Ya, lanjut Pak Yai, monggo. Qala Ismailu mandika sapa Kiai Syekh Ismail Al-Hamidi. Fa in qila mangka lamun diucapaken, seandainya diucapkan kata apa? Inna rahmata lin nabi hasilatun. Setemene rahmat lin nabi kanggo nabi iku hasilatun hasil. Nah, maka jawabnya fatollabaha tahsilal hamidi, mangka ngopreh sapa si wong ha ing rahmat tahsilal hasili ing prosesi hasil. Tahsilal hasili. Jangan dibikin fi'il. Isim aja, fatolabuha. Fatolabaha tahsilal hasili. Taksilunya khobar. Taksilunya khobar. Fatolabuha tahsil hasili. Jadi Fatolabuha tahsilul hasili. Ah ya. Ini bagus ini. Fatolabuha hasili. Maka utai nguprihi rahmat iku ngasilakane hasil. Itu menurut Syekh Ismail Al-Hamid, bahwa yang namanya rahmat katanya bagi Nabi adalah diibaratkan hasilu, media. Ya sudah jelas hasilatun, sudah jelas hasilnya. Maka nguprih rahmat itu, mendapatkan rahmat itu adalah tahsilul hasili, menjadikan perantara bagi yang memiliki hasil itu, yaitu Nabi. Artinya bahwa orang yang bersolawat kepada Nabi itu bisa dipastikan hasil karena menyampaikannya kepada yang memiliki hak rahmat itu, yaitu Nabi. Maka itu akan jelas, akan dapat hasil. Gitu. Coba sementara jawabnya Syekh Nawawi itu sendiri beda. Fal jawabu mangke utawi jawabi. Annal maksuda setemene maksud bisolatina kelawan solate ingsun alaihi ngatasi Nabi itu tolabu rahmatin ngupihi rahmat lam takun kang durung ane apa rahmat fa innahu ma min waktin illa wa hunaka rahmatun fa innahu mangka sak temani tolabu rahmatin iku mamin waktin ora anu waktune illa wa hunaka rahmatun angin utawi waktu itu rahmatun rahmat lam tahsil lahu kang ora hasil apa rahmat lahu kedue si wong sing tolak fala yazalu mangko leren-leren sapa si wong yataraqqa fil kamalati
ngelakoni sapa si wong fil kamalati ing dalam kesempurnaan ilama maring barang la nihayata lahu kang ora aneka toge lahu kedesiman fahuwa mangka utawi siman iku yang tafi'u ngalap manfaat sapa siman bisolatina kelawan solati kita alaihi atasi nabi Ala ala sahihi ya lakin layam bagi tetapi ne ora prayuga apa Allah ayyak sudah al musalli dalika bal yaksudu tawassula ila rabbihi fi naili maksudihi wala yajuzu ad-du'a lan lakin tetapi ne ora bagus ayak sudah musolli neja sapa wong solawat dalika ing mengkono merkolehi rahmat bal yak sudu tetapi ne neja sapa si wong si musolli atawasula ing tawasul ila rabbihi maring pangerane musolli fi naili maksudihi ing dalam merkolehi maksude musolli wala yajuzulan ora wenang apa doa solawat lin nabi kedek maring nabi bi ghairil waridi kelawan seliane wirid karohamahullahu kaya ngerahmati ing musolli sapa Allahu Allah bal tapi nih al munasibu walaiku tetapi ne utai pantese munasib nasabah laik pantese fi hakil ambiya kanggo hak nabi iku doa bisolati wassalami kelawan solawat lan salam wa fi hakis sahabati lan in dalam hakis sahabat wa tabi'in lan tabi'in wal auliya wal masyayikh lan masahi iku bitarodi kelawan radhiyallah kan ridhoni Allah wa fi haqqi ghairihim lan ing dalam sakliyane hake aulia masyayikh iku yakfi tegese cukup ai doa kana kang ana apa doa ya sampai situ silahkan. Jadi menurut Syekh Ismail Al-Hamidi, jika rahmat itu bagi Nabi, kan Nabi itu sudah mendapatkan rahmat. Sudah terwujud. Maka Rahmat untuk kalau Rasulullah. kita memintakan rahmat buat Nabi, berarti seolah-olah memintakan sesuatu yang sudah ada. Karena Nabi itu sudah jelas, Nabi itu sudah mendapatkan rahmat Allah. Sementara kita umatnya mendoakan, minta kepada Allah untuk diberikan rahmat kepada Nabi. Padahal rahmat itu sudah ada pada Nabi. Berarti mintakan sesuatu yang sudah ada, yang sudah hasil pada Nabi. Nah jawabannya begini, kata Syekh Nawawi ya. Jawaban terhadap pertanyaan Syekh Ismail Al-Hamidi. Yang dimaksud dengan sholatina, membaca rahmatnya kita kepada Nabi itu adalah thalabu rahmatin lam takun, mintakan rahmat kepada Allah yang belum ada. Sekalipun Nabi itu sudah mendapatkan rahmat, tapi kan rahmat Allah itu luas, wasi'ah. Wa rahmatullahi wasi'ah. Rahmat Allah itu luas. Jadi yang sudah ada ya biaran sudah. Yang belum ada ini lam takun nih, kita minta. Jadi pokoknya tidak ada satu waktu pun di situ semua umat Nabi mintakan rahmat untuk nabinya. Nah, sehingga dengan semua umat Nabi mintakan rahmat kepada Allah untuk nabinya itu fala yazalu yataraqqa fil kamalati lama la nihayatalah. Sehingga orang gingsir-gingsir nabiku selalu munggah ning dalam kesempurnaan sampai titik yang tidak ada tugasnya. Nah, itu. Ya, karena semua umatnya itu selalu mintakan rahmat sallallahu gitu ya. Jadi memang ya udah ada rahmat mah. Tetapi dengan kita umatnya selalu minta ini karena setiap waktu itu ada rahmat Allah yang belum ada kepada Nabi itu kita mintakan oleh kita kepada Allah untuk Nabi. Wa yantaqu bi sholatina alaihi
sehingga Nabi ada sedikit manfaat kepada Nabi, ada sedikit efek kepada Nabi sebagai umatnya itu menurut kaul yang sahih. Jadi walaupun Nabi tidak butuh rahmat, tetapi ada efek sedikit untuk meningkatkan rahmat-rahmat itu setiap hari. Nah, tetapi kita sebagai umatnya ini tidak mesti orang yang musolli memintakan rahmat itu, yaitu seolah-olah kita lebih hebat untuk memintakan rahmat kepada Allah kepada Nabi, tetapi kita itu dengan kita memintakan rahmat adalah maksudnya tawasul. Jadi tawasul kepada Allah untuk memperoleh apa yang dimaksud kita. Kita mau misalnya minta sehat, minta banyak rezeki. Tidak bisa kita minta banyak rezeki, minta sehat kepada Allah itu sampai kepada Allah tanpa ada tawasul kepada Nabi. Jadi manfaatnya kita mendoakan Nabi Wasallallahu itu adalah merupakan tawasul kita agar doa kita yaitu sampai kepada Allah dengan tawasul pelantaraan Nabi sebagai kekasih Allah. Dan kita sebagai umatnya berdoa kepada Nabi itu tidak boleh semena-mena, semudah-mudah. Tetapi harus doa yang sudah ada ajarannya dalam syariat. Seperti contohnya karahimahullahu. Seperti rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Itu agak pantas kepada Nabi itu. Jadi karahimahullah. Ya. Atau yang lebih pantas, balil munasibu wallaiku, yang lebih layak untuk mendoakan kita sebagai umat kepada para nabi, yaitu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin bisolat wassalam, itu yang lebih layak kepada Nabi. Adam alaihi salat wassalam, Adam alaihi salam, Muhammad SAW. Nah itu seperti itu. Adapun sahabat, tabi'in, aulia, masyayikh, guru-guru radhiyallahu anhu. Kalau kepada orang umum seperti kita ini, doa yang lebih pantas saja. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan ya Muhammad dipanjangkan umurnya, disehatkan jasadnya, dikuatkan barangnya, dibanyakkan rezekinya, nafsu makan yang tinggi, nafsu itu juga yang tinggi. Itu doa yang layak, yang pantas ya. Kalau untuk kita orang umum. Nah, seperti itu intaha. Terima kasih. Baik, boleh menambahkan Pak Yai. Di sini ada la yambaghi ayyak sudal musalli, qasada yaqsudu ayyak sudal musalli. Dzalika. Yang keras, punyai. Kurang keras. Soalnya saya Suaranya. pakai ini. Oke. Ada yang terlewat di sini. Bukan terlewat sih, artinya apa namanya? Ada satu kalimat ya, yang terlewat ya. La yambaghi ayyak sudal musalli dzalika. Meskipun begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Masrib bahwasanya sholawat rahmat untuk Rasulullah itu sudah ada. Tetapi ada yang sholawat yang belum terwujud begitu. Karena memang tadi disampaikan bahwa sholawat itu luas. Ya, inna rahmat wasi'ah itu. Tetapi kita sebagai orang yang bersholawat nih, jangan ada niat. Nah ini yang harus kita tahu. Tidak boleh bersolawat dengan niat memberi manfaat kepada Rasulullah gitu. Maksudnya ya berniat memberi manfaat solawat kepada Rasulullah, meskipun Rasulullah dalam hal ini ketika umatnya memberi solawat menerima manfaat itu gitu. Tetapi kita yang bersolawat tidak boleh ada niatan yang bersolawat ini memberi manfaat, ya memberi manfaat dalam hal ini adalah rahmat yang Allah berikan gitu ketika kita membaca solawat itu, niatnya untuk Rasul begitu, tidak gitu, jangan. Nah itu seperti itu sih Pak Yai dan Pak Haji Masrib. Sedangkan yang lainnya saya idam. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Begini, inna rahmata linnabi hasilatun fatolabuha tahsilul hasil. Kata Syekh Ismail Al-Hamid, kalau bagi Nabi, kan Nabi itu bersolawat pada dirinya sendiri kan, maka itu sudah merupakan tidak perlu lagi untuk dipertanyakan hasil atau tidaknya. Karena itu sudah jelas, rahmat bagi Nabi adalah hasilatun. Adalah pasti ininya akan mendapatkan rahmatnya. Nah itu.
Yang kemudian pertanyaan ini sebenarnya memberikan sebuah eh, pertanyaan yang memang harus dijawab oleh Syekh Nawawi. Kalau memang Nabi saja bersolawat untuk dirinya sendiri, yang jika bersolawat sudah pasti akan mendapatkan, maka umatnya itu sendiri, maka otomatis. Karena solawat kepada Nabi, yang nabinya minta solawat kepada Allah, minta rahmat kepada Allah, maka ini sudah tidak ada lagi namanya penghalang. Jadi tidak ada penghalang. Begitu umatnya bersolawat kepada Nabi, sudah merupakan poin untuk bisa diterima rahmatnya. Itu menurut Syekh Ismail Al-Hamid. Nah, menurut Syekh Nawawi nggak begitu. Justru sholawat itu ketika memang itu dilontarkan, kita ungkapkan, itu rahmatnya belum ada, lam takun, karena memang ada perlu beradaptasi dengan waktu. Fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun lam tahsil lahu. Rahmat itu sendiri perlu proses dengan waktu yang cukup panjang. Makanya fala yazalu yataraqqa fil kamalati ila ma la nihayata lahu. Yang mana seorang itu tidak cukup satu kali, dua kali. Tetapi ini dibutuhkan kelanggengan sholawat itu. Tidak yang kemudian di saat tertentu bersolawat. Lagi butuh bersolawat. Nah, di saat butuh tertentu itu bersolawat, belum tentu diterima. Yang seharusnya bagaimana? Kata Imam Nawawi, ini perlu ya fala yazalu yataraqqa fil kamalati. Justru setiap waktu harus dilakukan. Sholat minimal ya setelah sholat lah gitu tuh. Setelah sholat 5 waktu, minimal itu aja 5 kali. 5 waktu. Itu ada rutinitas. Tidak yang kemudian pada saat-saat tertentu. Karena kalau memang saat-saat tertentu yang dikhawatirkan rahmatnya itu tidak dapat. Karena apa? Tidak langgeng tadi. Karena sholawat dibutuhkan kelanggengannya. Makanya di sini lebih jelas fala yazalu yataraqqa fil kamalati ila ma la nihayata lahu fahuwa yantafi'u bisolatina alaihi ala sahih. Nah, Nabi itu yang kemudian akan bisa menyambut solawat itu, yang tafi'u, Nabi itu bisolatina alaih. Nah, ketika memang beberapa kali secara rutinitas bersolawat, maka itu akan yang tafi'u bisolatina alaih. Itu perlunya ada kontinuitas, tidak bersifat sewaktu-waktu begitu, parsial, tidak sewaktu-waktu, karena dibutuhkan kontinuitasnya, istiqomahnya, bukan di saat-saat tertentu butuh tadi. Itu yang dimaksud daripada pentingnya sholawat yang selalu digaungkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Syekh Ismail Al-Hamidi mengatakan bahwa rahmat Nabi itu sudah ada. Bukan berarti Nabi sudah membaca salawat untuk dirinya sendiri, tetapi bukan Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, gitu kan ya. Allah, para malaikat sudah selalu membacakan rahmat, memintakan rahmat, ya. Jadi rahmat itu sudah ada di Nabi itu. Karena apa? Allah langsung yang memberikan rahmat. Innallaha wa malaikatahu, dan para malaikat. Maka kita sebagai orang mukmin, ya masa Allah saja memberikan rahmat,
para malaikat saja memberikan rahmat kepada Nabi kita. Masa kita umatnya tidak gitu. Makanya kita membaca salawat, benar apa yang tadi dikatakan Nyai Uus tuh, bahwa bukan berarti kita mendoakan kepada Nabi. Baca salawat itu, tapi tawasul. Karena Nabi sudah ada rahmatnya, salawatnya dari Allah langsung. Jadi berarti tawasul saja. Tetapi ada intifak sedikit dengan semua kita sebagai umatnya, setiap sholat Allahumma shalli alaihi wasallam, semua umat. Nah, di belahan dunia ini kan setiap waktu, beda-beda waktu, zuhur di sini, tapi nanti bentar lagi zuhur di waktu itu, bentar lagi zuhur di negara lain, ya enggak. Karena berputar dunia ini, sehingga setiap saat tidak ada umat yang berhenti untuk mendoakan Nabi sholawat tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan fala yazalu yataraqqa fil kamalati mala nihayatalah. Sampai kapan? Mala nihayatalah. Sampai ujung, tidak ada ujungnya. Karena umat Nabi Muhammad semua seantero dunia ini akan selalu baca sholawat yang sedikit intifak pada Nabi, tetapi bukan berarti kita mendoakan, hanya kita sekelas tawasul supaya kebutuhan kita, doa kita termakbul kepada Allah. Karena Allah ya, istilahnya apa? Melihat doa kita, karena kita ini umatnya Nabi Muhammad. Allah juga memberikan rahmat. Terima kasih, jam 11. Mungkin ditutup saja dulu. Kesimpulan ya, poin dari kalimat mas'alatun sampai intaha. Biar pemirsa yang ada di rumah mengambil i'tibar dari satu paragraf ini, dari mas'alatun sampai ke intaha. Ai du'aun kana intaha, sampai sini ya. Nanti kita ke depan ala sayyidina ya, Pak Yai. Nah, yang pertama bahwasanya ada pertanyaan dari Ismail Al-Hamidi ya. Apabila ada pertanyaan, sesungguhnya rahmat untuk Rasulullah Muhammad telah terwujud, sehingga memintakan rahmat untuknya berarti memintakan sesuatu yang telah terwujud. Maka jawabannya yang pertama adalah memintakan rahmat itu adalah yang tidak terwujud kepada Rasulullah, dan itu bermanfaat untuk beliau, begitu. Tetapi ini menurut qaul sahih ya, pendapat yang sahih. Kemudian, tetapi yang kedua, poin kedua, kita hendaknya tidak berniat memberi ketika bersolat memberi manfaat kepada Rasulullah gitu. Melainkan kita menjadikan Rasulullah itu sebagai perantara, wasilah ketika kita berdoa, agar doa kita tercapai di sana dengan sholawat itu. Kemudian yang ketiga, tidak diperbolehkan mendoakan Rasulullah Muhammad dengan kalimat doa yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Kalimatnya di sini adalah la yajuzu doa lin nabi bi ghairil warid. Warid ini dari Quran dan hadis ya. Contohnya apa? Rahimahullah. Misalkan qala Rasulullah rahimahullah. Nah, ini tidak diperbolehkan begitu ya, tidak diperbolehkan. Nah, sebaiknya yang pantas ya bagi para nabi adalah sallallahu alaihi wasallam atau as-salatu wassalam alaih. Nah, kemudian kalimat selanjutnya hak bagi hak wa fi haqqi sahabah wat tabi'in wal auliya, di sini kalimatnya itu ya. Nah, hak bagi para sahabat, tabi'in, wali dan para syekh adalah mendoakan mereka dengan kalimat radhiyallahu an. Nah, ini biar kita paham gelar-gelar ketika kita menyebutkan para nabi, para sahabat, para tabi'in, para wali, di sana termasuk para syekh di sana radhiyallahu an. Nah, bagi hak selain mereka ya yang disebutkan nabi, sahabat dan tabi'in adalah mendoakannya dengan bentuk kalimat doa apa saja. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Yai, bagaimana? Ya, bagus. Iya. Sudah Biar bagus. pointernya ya, poin-poin pentingnya Pak Yai. Seperti itu. Oke? Sudah. Saya Oke. lepas. Sudah jam Oke. 11. Baik. Mau Terima Masak. kasih. Alhamdulillah kita tutup kajian kita kali ini dengan membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bersama-sama bersolawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Pak Yai Humaidi selaku
Ketua Mukri ya, Mukri, dan juga beliau sebagai Ketua PP Pergunu Provinsi Banten. Kemudian terima Cewek kasih kali juga PP. kepada argumentator ya, Pak Kiai Haji Masrib yang termasuk Ketua Pergunu Kecamatan Tanara ya, Ibu Haji Nihlah, dan juga teman-teman anggota Pergunu dan juga para guru seprovinsi Banten yang sudah menyaksikan live kita di kanal YouTube ya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas atensinya yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan pada session kita kali ini, kajian kita kali ini merupakan salah satu wujud kita mencintai para ulama. Mencintai para ulama dengan mencintai warisannya, yakni kitab-kitab yang para ulama sudah susun dan sudah dikarang. Nah, mudah-mudahan kita masuk ke dalam rombongan itu ya. Pak Yai, Pak Kiai Haji Masrib dan Ibu Haji Nihlah yang terlihat di layar saya. Terima kasih untuk semuanya. Saya sebagai host, saya Uswatun Hasanah sebagai host. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Bertemu lagi di acara yang sama di kajian Kitab Kasyifatus saja di setiap Sabtu, ya Pak Yai. Ya, ya. Nanti ketika ada perubahan waktunya, nanti kita Wow. akan bisa Lepas sampaikan ke kajian depan. darat bermasem. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Yai, Bu Haji Nihlah, Pak Haji Masrib, terima kasih. Ustaz. Boleh live sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.